warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi menuju menjelang siang. Baik, pada kesempatan keempat kalinya, Ibu akan menjelaskan materi tentang membangun perekonomian masyarakat Madinah oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrahnya beliau dari kota Makkah menuju Madinah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Ibu sampaikan mudah difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk sebelum dimulai proses pembelajaran pada kali ini, pada pertemuan keempat, Ibu akan mengabsen dulu atau memanggil absensi dari daftar nama murid di kelas ini. Di MTS kelompok keluar yang pertama adalah Farel Muhammad Haikal. Hadir. Putri Maulidia Harum Adibah. Hadir baik-baik. Kemudian Maulana Muhammad Pambudi. Hadir anak-anak. Alhamdulillah. Baik. Setelah murid-murid tidak ada yang tidak masuk, maka Ibu akan segera menjelaskan materi pada kali ini, yaitu membangun perekonomian masyarakat Madinah. Jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, yaitu kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah kaum yang memang asli berdomisili dari Madinah. Jadi persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah ya. Sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya, yaitu kaum muhajirin, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun mereka kedua kaum tersebut tidak memiliki ikatan darah, tapi Nabi Muhammad atau Rasulullah itu mempersaudarakan mereka, membuat bagaimana kedua kaum tersebut menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang kuat tanpa memiliki hubungan darah. Yang kedua adalah menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal untuk tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlul suffah, yaitu orang-orang miskin atau orang yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di dalam masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kayak visi misi, jika ada orang fakir miskin yang memang tidak punya rumah tunawisma ya, itu ditaruh atau dikasih tempat tinggal berupa masjid, agar mereka tidak hanya bertempat tinggal tapi juga menuntut ilmu dari masjid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan kaum ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum ansor, karena sehingga Nabi Muhammad mengusulkan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang dibentuk atau diciptakan oleh kaum ansor untuk kaum muhajirin, agar kaum muhajirin tersebut dapat memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri, tidak hanya menguntungkan, tidak hanya berbelas kasih terus kepada kaum ansor. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang, ini adalah anjuran untuk berprofesi. Untuk kaum muhajirin khususnya itu mereka tinggal di Mekah, sama-sama belajar antara kaum muhajirin mengajarkan ilmu perdagangan kepada kaum ansor,
Sedangkan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan untuk kaum Muhajirin yang sebelumnya tidak menjadi seorang pedagang. Yang kelima adalah bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani karena Madinah dikenal dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Jadi untuk kaum Muhajirin yang memang tidak punya modal atau emang kurang dulunya sebagai seorang kaum Muhajirin di Mekah itu kurang mempunyai harta, maka Rasul merekomendasikan bahwa mereka boleh menjadi seorang petani karena di Madinah sendiri subur tanahnya adalah tanah yang sangat subur yang bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas bagus. Yang terakhir adalah setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian. Nabi Muhammad SAW adalah mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Karena adanya sebuah anjuran perekonomian dengan cara berzakat antara kaum orang yang berpunya untuk bersedekah atau saling menolong kepada kaum fakir miskin, itu berguna bahwa jalinan keduanya antara orang kaya dan orang miskin itu semakin erat. Jadi orang yang beragama Islam meskipun itu dia kaya atau dia miskin sama-sama saling menguntungkan, karena mereka keuntungan terbesar adalah mereka semakin menjalin sebuah hubungan meskipun tanpa ikatan darah, tapi mereka saling jalinan memperkuat jalinan persaudaraan antara kaum muslimin. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Bila ada anak-anak yang kurang bisa memahami penjelasan dari Ibu, bisa ditanyakan maksimal 3 pertanyaan ke grup WA ya, ke grup WA kelas. Nanti insya Allah akan Ibu jelaskan bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.